Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang terpidana hukuman seumur hidup divonis hukuman mati akibat mengendalikan bisnis ganja dari dalam penjara. Kawanan pembobol rumah kosong asal Sumatera Selatan diringkus tim Resmo Polda Lampung. Sebuah truk bermuatan tebu terguling di Lampung Utara akibat baut rodanya patah hingga menyebabkan rodanya lepas. Sarang bandar narkoba Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Selasa siang digerebek petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi atau BNNP Lampung. Penggerebekan dilakukan di dua lokasi, yakni Desa Negara Ratu Wates dan Desa Gunung Sugih Baru. Dari Desa Negara Ratu Wates, petugas menangkap bandar sabu-sabu berinisial H. Dari rumahnya, petugas menyita 2 plastik sabu-sabu, timbangan digital, ponsel, dan puluhan plastik klip. Pada pengembangan lanjutan, petugas menggerebek sebuah tempat pemancingan di Desa Gunung Sugih Baru yang sering dijadikan tempat pesta narkoba. Benar saja, dari gubuk di lokasi pemancingan, petugas memergoki 3 orang yang sedang pesta sabu-sabu. Petugas menyita 3 pil ekstasi, bong, 2 bilah pisau dan ponsel. Oleh petugas, gubuk di tempat pemancingan yang dijadikan tempat pesta narkoba kemudian dibakar. Dan beberapa pelaku melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi, dan situasi berhasil dikendalikan berkat koordinasi seluruh personil gabungan. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan ketika kita sudah di lapangan dan menemukan adanya pondok-pondok di sana, seluruh gubuk yang digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika 4 menyabu telah dimusnahkan oleh BNP Lampung bersama dengan aparat terkait dan pemerintah desa maupun masyarakat. Kita lihat karena bubuk-bubuk yang ada tersebut pemanfaatannya hanya untuk nyabu, jadi kita sepakat bubuk-bubuk tersebut kita bakar supaya jangan lagi ada tempat untuk nyabu di sana. 4 tersangka ditangkap di Tegineneng, Pesawaran, kemudian digelandang ke kantor BNNP Lampung. Penyidikan tersangka bandar narkoba masih terus dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Polisi menjerat tersangka bandar narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Lalu pemakai narkoba terancam 5 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pesawaran dan Bandar Lampung. Seorang terpidana seumur hidup bernama Musli, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa siang divonis hukuman mati akibat mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara. Vonis hukuman mati dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Samsumar Hidayat di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman terpidana Musli. Dari dalam penjara, terpidana Musli terpergok mengendalikan peredaran 18 kg ganja dari Aceh ke Lampung yang rencananya akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Yang beratnya lebih 1 kg atau lebih 15 ton sebagaimana dakwaan primer. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alekar itu dengan pidana mati. Tetapkan barang bukti seluruhnya dimusnahkan.
Pengendalian peredaran ganja yang dikendalikan oleh Muslih dari dalam penjara terungkap setelah seorang anak buahnya yang berperan sebagai kurir bernama Denhan Iszan ditangkap polisi karena terpergok membawa 18 kg ganja. Pada kasus tersebut, 2 pemasok ganja berinisial CR, DARS hingga kini belum ditangkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua bandar narkoba di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan, Pagar, Lampung Utara, Selasa siang ditangkap polisi. Tersangka bernama Jeffrey Afriansyah dan Robertus Agung Raharjo ditangkap saat sedang mengemasi sabu-sabu yang akan dijualnya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu siap edar. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap bahwa sabu-sabu yang dijual oleh kedua tersangka dipasok oleh seorang bandar besar yang kini masih buron. Kedua tersangka sudah lebih dari setengah tahun menjalani bisnis haram tersebut hingga menyebabkan warga resah. Kurang lebih 6 bulan, Pak. Berapa kamu biasa ngambil? Ngambil di sistem store ini. No, berapa itu? Sekitar 22 juta. Dapat berapa? Ya kalau habis kurang lebih 4 juta lah. Jadi berapa paket itu? Jadi ya tinggal tergantung paketnya, Pak. 20-an lebih ya? Iya. Berapa per paket kamu jual? Ya 200. Informasi masyarakat bahwa di Tanjung Iman sering digunakan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kita melakukan penyelidikan awal setelah dapatkan informasi yang akurat. Kita melaksanakan penegakan hukum, penggerebekan di TKP. Kita dapati 2 tersangka dengan barang bukti 1/4 ton lebih sabu, kemudian senjata api, dan uang sejumlah hampir 5 juta. Pelaku sendiri pemain lama, pemain baru dan? Informasi sudah kita dapatkan sekitar setengah tahun yang lalu sudah mulai ada kegiatan peredaran narkoba di tempat tersebut. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembelinya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardio Hapa melaporkan dari Lampung Utara. Kawanan pembobol rumah kosong asal Palembang, Sumatera Selatan diringkus tim Resmo Polda Lampung Selasa siang. Tersangka bernama Nofriyadi, Abdul Wafir, dan Teguh. Ketiganya ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan beraksi mencuri di Jakarta. Identitas tersangka terungkap setelah aksinya terekam CCTV di salah satu rumah korban di Kedamaian, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka masuk rumah korban dengan cara memanjat gerbang dan merusak kunci pintu rumah. Dari rumah korban, tersangka mencuri uang, perhiasan, hingga jam tangan dan perabotan elektronik. Menurut polisi, tersangka sengaja ke Lampung untuk mencuri. Modusnya berpura-pura jadi tamu untuk menanyakan alamat jika di rumah yang dituju ada penghuninya. Namun jika rumah yang didatanginya kosong, maka mereka langsung masuk untuk mencuri. Mereka bertiga ini adalah warga dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Dengan menyewa kendaraan berupa kendaraan Sigra warna abu-abu, mereka meluncur dari Palembang menuju Lampung dengan niat mau melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong yang ada di wilayah Bandar Lampung. Di modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Polisi menduga para tersangka membobol lebih dari 3 rumah di Bandar Lampung. Barang bukti hasil curian tersangka senilai sekitar 100 juta rupiah. Mobil yang disewa tersangka untuk mencuri, serta peralatan mencuri disita polisi sebagai barang bukti.
Akibat perbuatannya, ketiga warga Sumatera Selatan ini terpaksa untuk sementara harus menetap di Lampung, namun tinggalnya di penjara. Ancaman 7 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.